Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat untuk belajar ya? Saya harap kalian tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dipatuhi, kemudian belajarnya jangan sampai lupa dan ibadahnya jangan sampai lupa. Ya. Nah, di sini saya Ustaz Angga akan melanjutkan pembelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial. Tentang apa? Nah, nanti kita akan membahas tentang kelangkaan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang kebutuhan. Hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan. Tapi sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, omong-omong kelangkaan, kalian pernah nggak antri sesuatu ataupun antri BBM di SPBU? Pernah nggak? Pernah mengalami seperti itu nggak? Atau kalian pernah membeli barang tapi stoknya tidak ada? Kalian pernah nggak? Nah, hal-hal semacam itu bisa dikatakan kelangkaan. Karena apa? Karena kelangkaan di sini artinya adalah suatu ketersediaan barang itu tidak ada, sehingga pemenuhan kebutuhan itu tidak terpenuhi. Nah, jadi kelangkaan di sini itu merupakan suatu ketersediaan barang tidak ada di masyarakat dan pemuas kebutuhan ataupun kebutuhan seseorang itu tidak terpenuhi. Itu dinamakan kelangkaan. Dan kata lain adalah kelangkaan adalah scarcity atau kelangkaan atau scarcity sumber daya alam itu adalah kondisi di mana ketika barang ataupun jasa itu tidak tersedia, sulit dicari dan barangnya semakin menipis. Nah, itu bisa dikatakan suatu kelangkaan. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor terjadinya suatu kelangkaan. Jadi faktor terjadinya kelangkaan apa aja? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah karena adanya suatu jumlah yang terbatas. Contohnya apa? Ketika contohnya suatu logam mulia, itu pastikan memiliki jumlah yang terbatas di dunia ini. Contohnya perhiasan, kemudian emas-emasan, perak dan lain-lain itu memiliki terbatasan ketersediaan sehingga sulit dicari dan barangnya sedikit. Nah, yang kedua itu adalah sukar untuk diperolehnya. Contohnya apa? Ketika pada suatu contoh tenaga ahli, pada tenaga ahli itu memiliki proses ataupun proses pendidikan yang cukup panjang sehingga ada kelangkaan di situ. Apa kelangkaan? Karena proses yang terlalu lama atau sukar untuk diperolehnya. Karena proses yang terlalu lama tadi sukar diperoleh, kemudian jumlah yang terbatas. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah banyak yang membutuhkan. Nah, banyak yang membutuhkan. Jadi otomatis ketika kita memiliki suatu barang dan jasa ataupun barang dan jasa itu dibutuhkan oleh banyak orang, otomatis ketersediaan akan berkurang. Sehingga ketika berkurang, bahkan manusia ataupun masyarakat itu selalu membutuhkan, sehingga akan terjadi yang dinamakan suatu kelangkaan. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Karena faktor geografis. Jadi ambil contoh ketika kita hidup di Pulau Jawa dan kita berada di Pulau Jawa, kan itu suatu daratan ya. Maksudnya kita ambil contoh daratan dan laut gitu. Ataupun orang yang di pesisir pantai dan ada di orang darat seperti itu. Nah, masyarakat yang ada di pesisir pantai otomatis di sana banyak yang dinamakan ikan-ikan ataupun hasil laut. Nah, sangat melimpah di sana ataupun di masyarakat pesisir pantai. Beda halnya dengan orang-orang yang ada di daratan ataupun letak geografisnya yang ada di darat. Nah, sehingga ketika perbedaan suatu letak geografis itu tadi menghasilkan bahwa di tempat satu dengan tempat lain itu memiliki perbedaan suatu sumber daya. Nah, jadi ketika sumber daya itu di pertama ada hasil laut yang melimpah, belum tentu di daratan itu ada hasil laut yang melimpah. Sehingga faktor keempat untuk terjadinya kelangkaan sumber daya itu adalah letak geografis pada suatu daerah. Itu beberapa faktor tentang kelangkaan sumber daya. Nah,
Di samping itu kita bisa membuat suatu cara untuk mengatasi kelangkaan. Jadi agar kelangkaan itu tidak terjadi, ada beberapa cara. Yang pertama itu dinamakan skala prioritas kebutuhan. Maksudnya apa? Skala prioritas kebutuhan. Kita harus memprioritaskan suatu kebutuhan yang akan kita lakukan ataupun akan kita gunakan. Contoh, ketika saya sedang ingin berbelanja, nah di lain sisi ada suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, di situ kita harus membuat suatu skala prioritas. Skala prioritas seperti apa? Jadi contohnya, saya akan membeli suatu barang ini, terus kemudian saya akan membeli barang jasa seperti ini. Nah, skala prioritas ini tergantung dari mana kalian urgensi untuk membelinya ataupun untuk membutuhkannya. Barang tersebut sangat penting kalian butuhkan atau enggak, itu bisa dikatakan namanya prioritas kebutuhan. Jadi ketika suatu barang tidak dikatakan suatu prioritas, maka barang itu belum tentu bukan kebutuhan yang sangat mendesak pada saat itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah membuat suatu skala prioritas kebutuhan. Terus yang kedua, usahanya apa? Usaha manusia agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya. Kedua adalah menggunakan secara dengan arif dan bijak. Nah, jadi kita harus menggunakan suatu barang ataupun jasa itu menggunakan sikap bahwa hal ini nggak cuma buat kita. Jadi ada faktor nanti untuk orang anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan itu harus mindset kepada kalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tindakan ekonomi, kemudian motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Nah, kita masuk ke dalam tindakan ekonomi. Jadi tindakan ekonomi apa sih? Jadi tindakan ekonomi itu adalah suatu tindakan manusia ataupun aktivitas manusia untuk memenuhi suatu kebutuhan. Itu bisa dikatakan tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi di sini terbagi menjadi dua. Pertama rasional, karena tindakan ekonomi rasional, dan tindakan ekonomi irrasional. Maksudnya apa? Ketika kita membahas tentang rasional dan irrasional, rasional itu adalah tindakan ekonomi yang dapat dinalar dengan pikiran kita, dan itu bisa dinalar oleh semua orang, dan itu tidak merugikan ataupun membuat suatu efek yang rugi untuk seseorang itu. Nah, itu bisa dinamakan rasional. Contohnya ketika kita membeli suatu lauk untuk makan, nah otomatis kan kita untuk memberikan suatu tenaga, kemudian untuk agar sehat, agar kuat dan lain. Nah, itu kan sangat rasional sekali. Tindakan yang kedua adalah tindakan ekonomi yang irrasional. Nah, tindakan ini maksudnya untuk memenuhi kebutuhan dan dianggap menguntungkan, akan tetapi tidak menguntungkan untuk orang tersebut. Contohnya apa? Ketika kita membeli barang yang jelas-jelas ada di Sragen misalnya, yang jelas-jelas ada di Sragen, ongkos kirimnya pun tidak mahal, bensin tidak mahal, dan kedua hal ini misal yang ada di Solo harus mengeluarkan ongkos kirim yang banyak, harus mengeluarkan bensin yang banyak, dan kedua hal ini misal ada barang dua ini tidak terlalu jauh selisih ataupun kegunaannya, dan dia membeli ke Solo, otomatis dia akan rugi. Dalam arti rugi adalah tidak untung pada dirinya sendiri, dia akan rugi waktu, rugi budgeting, dan rugi hal lain. Nah, bisa dikatakan itu adalah tindakan ekonomi yang irasional, bahkan di Sragen aja ada dengan barang yang hampir sama, dengan barang yang kualitasnya sama. Mengapa? Dia beli di Solo, yang harus mengeluarkan bensin, harus mengeluarkan ongkos kirim dan lain-lain. Nah, itu dinamakan tindakan ekonomi rasional dan rasional. Kedua, tentang motif ekonomi. Jadi motif ekonomi itu adalah hal yang mendasari pada diri seseorang untuk apa? Untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Itu dinamakan motif ekonomi. Motif di dalamnya ada apa aja? Pertama, motif memenuhi kebutuhan. Kemudian motif untuk memperoleh keuntungan secara
besar, kemudian motif sosial, motif untuk mendapatkan penghargaan, dan motif untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi. Nah, itu beberapa motif yang terjadi ataupun yang mendasari seseorang mengapa mereka melakukan tindakan ekonomi. Prinsip di sini adalah usaha menekan dengan serendah-rendahnya atau sebawah-bawahnya tentang suatu hal yang berkaitan dengan ekonomi. Modal bisa dikatakan seperti itu, dan mendapatkan laba ataupun keuntungan yang sangat tinggi dari modal yang sangat sedikit. Nah, itu bisa diramalkan suatu prinsip ekonomi pada suatu masyarakat. Nah, demikian materi kita tentang kelangkaan, kemudian tentang prinsip, kemudian tentang motif dan tindakan ekonomi. Nah, nanti kita akan lanjutkannya tentang hal-hal yang terkait dengan ekonomi selanjutnya. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz Angga cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.